Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita mencoba latihan soal sekaligus membahasnya bersama-sama tentang materi limit fungsi dan juga urunan. Kita mulai dari soal 1A. Misal fx sama dengan hx per x, di mana h2 sama dengan 6 dan h aksen 2 sama dengan negatif 3. Tentukan nilai dari f aksen 2. Bentuk fungsinya adalah hasil bagi ya. Kalau familiarnya U per V. Turunannya kalau bentuknya U per V adalah U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat gitu ya. Nah, di sini U-nya HX, V-nya X. Sehingga didapat seperti ini. F aksen X sama dengan H aksen X dikalikan X dikurangi HX dikalikan turunannya X. 1 per X kuadrat gitu ya. Karena yang dicari F aksen 2, berarti langsung saja substitusikan X-nya sama dengan 2. Sehingga bisa dituliskan F aksen 2 sama dengan H aksen 2 dikalikan 2H2 per 2 kuadrat. Nah, H aksen 2-nya berapa? Negatif 3. Substitusikan negatif 3. Dikalikan 2 dikurangi H2-nya berapa? 6 per 2 kuadrat 4. Sehingga didapat negatif 12 per 4 sama dengan negatif 3. Paham ya untuk yang soal nomor 1A. Jadi dimasukkan rumus fungsi untuk turunan hasil bagi. Setelah itu disubstitusikan nilai yang dicari F aksen 2, berarti X-nya diganti dengan 2 langsung gitu. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal berikutnya 1B. Misalkan suatu fungsi fx sama dengan 3 per gx, di mana g0 sama dengan 4 dan g aksen 0 sama dengan 5. Tentukan nilai dari f aksen 0. Ini contoh yang hampir sama dengan yang soal 1A. Hanya berbeda nilainya saja ya, fungsinya, tipenya sama. Berarti kita tuliskan dulu untuk turunan untuk hasil bagi. Nah, kayak tadi ya, U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Nah, ini U-nya 3, V-nya GX gitu ya. Ini jadi U aksen, turunannya 3 berapa? 0. Nah, dikalikan GX dikurangi 3 dikalikan turunannya fungsi GX per G kuadrat X atau GX kuadrat gitu ya. Fungsi GX dikuadratkan. Karena yang dicari F aksen 0, maka disubstitusikan X-nya sama dengan 0. Langsung saja ya, F aksen 0 sama dengan 0 dikalikan G0 dikurangi 3 dikalikan G aksen 0 per G kuadrat 0. Langsung disubstitusikan 0. G0-nya berapa? 4 dikurangi 3 kalikan 5 per 4 kuadrat. Ini ya. Jadinya 0 kali 4 berapa? 0. Negatif 3 kali 5 negatif 15. 4 kuadrat 16. Sehingga soal 1B jawabannya negatif 15 per 16. Paham ya? Hampir sama dengan soal 1A. Kita lanjutkan soal 2A. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos kuadrat sin x atau cos sin x dikuadratkan. Soal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan rantai ya. Masih ingat ya? Fx bisa dinyatakan dalam bentuk cos sin x dikuadratkan. Kita misalkan Y sama dengan FU, fungsi dalam U sama dengan U kuadrat. U-nya fungsi dalam T, GT sama dengan cos T. T fungsi dalam HX ya. HX fungsi dalam X sama dengan sin X. Nah, diturunkan U kuadrat turunannya 2U, cos T turunannya negatif sin T, turunannya sin X itu cos X. Maka D dx sama dengan menggunakan aturan rantai bisa dituliskan dy per du dikalikan du per dt dikalikan dt per dx. Tinggal disubstitusikan ddu-nya, du-dt-nya, dan dt per dx-nya. ddu-nya berapa? 2u. Nah, jadi 2. U-nya langsung ini saya ganti ini. U-nya apa tadi? Cos t. T-nya apa? Sin x. Jadi cos sin x. Nah, du per dt-nya negatif sin t. Negatif sin. T-nya apa? Sin x. Berarti negatif sin x. Sedangkan dt per dx-nya cos x. Nah, dikalikan dengan cos x. Terus negatifnya ditaruh depan. Sehingga didapat negatif 2 cos sin x. Sin x dikalikan dengan
cos X. Paham ya? Kita lanjutkan soal 2B. Masih menggunakan aturan rantai. Tentukan dy dx dari y sama dengan fx sama dengan sin cos sin x. Nah, sama ya aturan rantai. Kita misalkan, ini saya pakai pemisahan yang sama. Y dalam bentuk fungsi u, fu, u-nya dalam bentuk fungsi t, dt, t-nya dalam bentuk fungsi x, h, x. Gitu ya. Jadi, Y sama dengan FU sama dengan sin U, D, DU-nya cos U. U sama dengan GT sama dengan cos T, turunannya negatif sin T. THX sin X, turunannya cos X. Ya. Dengan cara yang sama, D, DX dapat dituliskan D per DU dikalikan DU per DT dikalikan DT per DX. Sehingga didapat seperti ini. Sama dengan yang soal 2A. Semoga paham ya. Mudah kan ya? Hampir sama dengan soal yang nomor 2A. Kalau paham aturan rantai pasti paham ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya 3A. Dengan menggunakan turunan implisit. Nah, kita masuk ke turunan implisit. Tentukan d dx dari x kuadrat y plus xy kuadrat plus 5x. Masih ingat ya? Turunan implisit langkah pertama apa? Menambahkan d dx diturunkan terhadap x ya. Kedua ruas. Nah, seperti ini. Terus, ini bentuknya perkalian fungsi x kuadrat y. Nah, jadi pakai u aksen v plus u v aksen. Jadi u aksen turunannya x kuadrat berapa? 2x dikalikan y plus x kuadrat turunannya y berapa? 1. Nah, karena ini variabelnya y dan diturunkan terhadap x dx, maka harus ada dy dx-nya. Masih ingat ya? Terus xy kuadratnya turunannya x 1 ya. 1 ini enggak saya tuliskan. Terus dikalikan y kuadrat plus x dikalikan turunannya y kuadrat. Nah, 2y dikalikan d dx karena variabelnya y. Sama dengan turunannya 5x 5 gitu ya. Terus ini dikelompokkan d dx-nya dikeluarkan. D dx dikalikan x kuadrat ditambah 2xy sama dengan 5. Y kuadratnya benda ruas negatif y kuadrat negatif 2xy gitu ya. Sehingga d dx sama dengan 5 minus y kuadrat minus 2xy per x kuadrat plus 2xy. Paham ya turunan implisit? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 3b. Misalkan fx sama dengan mutlak x negatif 3 plus b kuadrat. Ini tanah mutlak ya. Plus 3 plus b kuadrat per 8. Untuk setiap x elemen bilangan real, tentukan semua nilai b jika ada, sehingga f kontinu pada x sama dengan 0. Jika f kontinu di x sama dengan 0 ya, maka limit kiri dan kanannya harus sama. Karena di sini f kontinu pada x sama dengan 0, jadi ketika limit fx didekati dari kanan dan kiri, 0 dari kanan dan 0 dari kiri ini harus sama nilainya. Agar f kontinu pada x sama dengan 0. Nah, itu ya. Kita hitung untuk yang limit kanan, ini sekaligus saya sama dengan di limit kirinya, biar lebih jelas, lebih kelihatan hasilnya ya. Ini yang diingat untuk definisi nilai mutlak ya. Ketika didekati dari 0 dari kanan, berarti kan x-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, lebih besar 0 berarti x negatif 3 plus b kuadrat tanda mutlaknya sama dengan x negatif 3 plus b kuadrat. Nah, hasilnya positif gini. Tetapi ketika didekati 0 dari kiri, ada negatifnya di luar. Negatif dikalikan x negatif 3 plus b kuadrat. Nah, yang perlu diingat itu definisi untuk nilai mutlak. Sehingga ketika disubstitusikan nanti hasilnya akan negatif 3 ini saling menghilangkan ya. Sehingga didapat 2b kuadrat sama dengan negatif dikalikan negatif 3, 3 ditambah 3, 6. Nah, 8-nya ini dicoret saja. Tinggal pembilangnya saja. Sehingga didapat p kuadrat sama dengan 3. Dan p yang memenuhi adalah akar 3 dan negatif akar 3. Jadi, ketika p-nya sama dengan akar 3 dan p-nya sama dengan negatif akar 3, maka f kontinu pada x sama dengan 0. Nah, jadi nilai P yang memenuhi di sana
akar 3 dan negatif akar 3. Paham ya? Kita lanjutkan soal 4A. Tentukan nilai dari limit ketika X mendekati 1, X negatif 1 tanda mutlak per X negatif 1. Nah, karena di sini tanda mutlak, kita dekati dari kiri dan kanan. Nah, ini saya tuliskan definisi nilai mutlaknya. Mutlak X negatif 1, ini X negatif 1 ketika X lebih besar sama dengan 1. X negatif 1 tanda mutlak menjadi negatif X negatif 1 ketika X-nya kurang dari 1. Nah, jadi ketika didekati dari 1 dari kanan, ketemunya hasilnya nanti ini 1. Ketika didekati dari kiri, hasilnya negatif 1. Karena limit dari kiri dan kanannya berbeda, maka limitnya ini tidak ada. Gitu ya. Paham ya? Masih ingat definisi limit. Untuk soal 4B ini hampir sama ya. Beda angkanya saja ini. Limit mutlak X negatif 2 per X negatif 2 ketika X mendekati 2. Ini penyelesaiannya kita dekati dari kiri dan kanan. Nilainya sama enggak? Kalau sama berarti itu nilainya. Tetapi ketika berbeda berarti limitnya tidak ada. Paham ya? Soalnya ini hampir sama. Baik, lanjut ke soal 5A. Y sama dengan X pangkat X, tentukan Y aksen atau dx-nya. Ingat di sini X pangkat X ya, bukan X pangkatnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya Y sama dengan X pangkat X ini untuk mencari turunan pertamanya, kita gunakan logaritma natural atau ln. Kita tambahkan ln di kedua ruas. Jadi ln Y sama dengan ln X pangkat X. Nah, ln X pangkat X ini sama dengan X ln X gitu ya. Terus kita selesaikan dengan menggunakan turunan implisit. Nah, jadi kita tambahkan ddx di kedua ruas. ddx ln Y sama dengan ddx sama dengan X ln X. Ini turunannya ln Y terhadap Y dulu ya, seper Y, karena variabel Y dan diturunkan terhadap X harus ada ddx. Sama dengan ini bentuknya perkalian ya, X dikali ln X. Jadinya bentuknya ini fungsi hasil kali UV, jadi U aksen V plus UV aksen. Nah, jadi turunannya X 1 dikalikan ln X ditambah X dikalikan turunannya ln X 1 per X. Nah, X dikalikan 1 per X ini 1 nanti ya. Jadi D dx sama dengan Y dikalikan ln X plus 1. Kita substitusikan nilainya sama dengan X pangkat X seperti di awal. Sehingga nanti didapatkan D dx-nya dalam bentuk variabel X saja. Kita substitusikan Y sama dengan X pangkat X sehingga didapat D dx sama dengan X pangkat X dikalikan ln X plus 1. Mudah ya, soal 5A. Sepertinya susah, Y sama dengan X pangkat X. Tetapi ketika sudah mengetahui caranya dengan menggunakan logaritma natural, menambahkan ln, jadi lebih mudah. Kita coba soal satu kali lagi, 5B. Y sama dengan X pangkat sin X. Kalau yang tadi X pangkat X gitu ya, sekarang X pangkat sin X, tentukan di aksen atau di dx-nya. Caranya sama dengan menambahkan logaritma natural atau ln di kedua ruas. Ln Y sama dengan ln X pangkat sin X. Jadinya sin X dikalikan ln X. Nah, terus kita selesaikan dengan menggunakan turunan implisit. Kita tambahkan D dx di kedua ruas sehingga didapat turunannya ln Y sama dengan seperti dikalikan D dx dan seterusnya. Ini caranya sama ya, turunannya sin X cos X dikalikan ln X ditambah sin X dikalikan turunan ln X 1 per X sehingga didapat D dx sama dengan Y dikalikan ln X dikalikan cos X plus sin X per X. Terus agar D dx-nya nanti hasilnya dalam variabel X saja, maka saya substitusikan Y sama dengan X pangkat sin X. Sehingga didapat D dx sama dengan X pangkat sin X dikalikan X dikalikan cos X plus sin X per X gitu. Jadi hasilnya seperti itu. Ya mungkin itu saja untuk yang soal latihan hari ini. Latihan soal bersama ya. Nanti kita lanjutkan untuk soal-soal berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.